Nah, apalagi yang mengucup Hajar Aswad ini adalah perempuan-perempuan yang bersesak-sesakan di tengah-tengah laki-laki. Itu hukumnya sesuatu yang diharamkan Allah. Bini-bini masuk ke tengah laki-laki, ada yang diujikakan bini, ada tukang ujik seperti yang bawa mengucup Hajar Aswad itu, nah diunjuk bini ke situ. Jadi mengucup Hajar Aswad itu hukumnya adalah sunat. Menghindari hal-hal yang dilarang Allah lebih utama daripada itu, lebih besar pahalanya daripada mengucup Hajar Aswad itu. Karena kita cari ini pahala, bukan rasa mengucupnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis yang akan kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Sesuatu yang aku larang kalian daripada sesuatu itu, maka jauhilah. Sesuatu yang dilarang, jauhilah olehmu, hindarilah olehmu. Dan sesuatu yang aku perintahkan kamu dengannya, maka laksanakan daripadanya menurut kemampuan kamu. Dan hanya saja yang membinasakan orang-orang terdahulu dari sebelum kamu, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan berselisihnya mereka atas para nabi mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini hadis mempunyai hukum, di dalamnya kandungan hukum yang banyak. Ini hadis mempunyai faedah yang besar. Salah satu yang kita ambil daripada faedah hadis ini atau kandungan hukum di dalamnya, tarku wahidin minal muharramat aula min iktsarin nawafil. Meninggalkan satu yang diharamkan Allah lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada memperbanyak ibadah sunat. Meninggalkan satu yang diharamkan Allah, pahalanya jauh lebih besar daripada kita banyak melaksanakan ibadah sunat. Jadi ibarat kita menghadapi sesuatu pekerjaan ini sunat, tapi risikonya ada haramnya. Nah, kita lebih utama menghindari yang haram itu, walaupun yang sunat ini kita tinggalkan. Walaupun yang sunat ini kadang kita laksanakan, sebab meninggalkan satu yang haram lebih besar pahalanya daripada memperbuat banyak yang sunat-sunat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Ujar Nabi kita, hindarilah yang diharamkan Allah, jadilah engkau ahli ibadah di antara manusia. Jadi artinya meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah itu lebih utama daripada menjunjung perintah Allah, apalagi itu yang disunatkan Allah. Ittaqil maharima, hindarilah yang diharamkan Allah, takun a'badan nas, jadilah engkau paling ibadat manusia. Jadi orang ahli ibadah itu bukan mereka banyak beribadah, bukan, tetapi karena mereka selalu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man sarrahu ay yasbika ad-da'ibal mujtahid falyakuffa 'aniz dzunub
Barang siapa yang ingin mendahului orang-orang yang ahli ibadah, hendaklah dia bertahan daripada melakukan dosa. Nah, orang ini pak ibadah iya, kata juga berbuat dosa iya. Ada kita beribadah seadanya, cuma kita mampu meninggalkan dosa. Nah, jauh lebih mulia ini, jauh lebih terhormat ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, ma'abadal abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidak ada ibadah seseorang yang lebih afdal daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa yang paling afdal? Ibadah apa yang paling banyak pahalanya? Meninggalkan yang dilarang Allah, itu paling banyak pahalanya. Kalau kita mampu meninggalkan yang diharamkan Allah, padahal itu di hadapan kita, padahal kesempatan untuk melakukan itu ada, tapi kita mampu menahan diri sehingga kita jauhi maksiat itu, maka kita merupakan ahli ibadat. Ahli ibadah. Dan berkata Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Perbuatan baik, sedekah, sembahyang, itu perbuatan baik. Bisa melakukannya orang yang baik dan orang yang durjana, orang yang fasik. Bersedekah orang fasik bisa banyak pada nang baik. Orang nang baik bisa bersedekah, orang fasik bisa sembahyang, orang baik bisa sembahyang. Perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Sedangkan perbuatan maksiat itu maka tidak bisa meninggalkannya kecuali siddiqun, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau perihal meninggalkan dosa itu kada semua orang bisa. Kalau bersedekah semua orang bisa, hatta orang kafir bisa bersedekah. Tapi kalau meninggalkan dosa kada akan mampu kecuali orang yang benar-benar punya keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lawaddu dalikin min haram afdalu min mi'ati alfin tunfiqu fi sabilillah. Mengembalikan, membulikakan 1/6 dirham, halus dengan itu sedikit benar harganya, daripada yang haram, itu lebih afdal daripada bersedekah di sabilillah sebanyak 100.000 dirham. Jadi tangan kita nih ada duit haram, di tangan kita ada duit haram 100 rupiah duitnya. Nah, lebih baik kita mengantarakan duit haram ini kepada pemiliknya, lebih baik itu daripada kita bersedekah 10 juta. Lebih baik kita mengantarakan duit yang haram di tangan kita ini. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah itu lebih utama daripada perbuatan-perbuatan yang sunnah, walaupun itu banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah perkataan-perkataan para ulama, perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in tentang yang demikian. Nah, contohnya dalam masyarakat kita sangat banyak terjadi yang demikian. Salah satunya takbilul hajaril aswad, mengucup hajar aswad. Itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat.
Tetapi apabila di dalam pelaksanaannya itu menyakiti orang lain, yang mana menyakiti orang lain itu hukumnya adalah haram, nah lebih baik kada usah mengucup hajar aswad, tapi kita kada menyakiti orang lain, jauh lebih tinggi itu nilainya. Mengucup hajar aswad, sikut orang, sikut sini, nah menyakiti orang. Ada yang bahasa bersama jarum di tangan, mengucup. Ini bila orang menggipak, tahu jiak orang jarum bandak di sini, nah jadi itu perbuatan yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ujar Nabi, wahai Umar, engkau ini laki-laki yang kuat gagah. Ikam jangan mengucap hajar aswad. Kasihan orang-orang yang lemah. Kasihan orang-orang yang lemah. Kalau kosong, nah silahkan. Nah, karena mengucap hajar aswad itu sunat, sedangkan menyakiti jasmani orang itu adalah hukumnya haram. Jadi kita hitung, nah, kalau kita anggaran menyakiti orang, menyikut orang, kada usah. Kalau kita sanggup kada menyikut orang, kada jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar ini sini mengucup hajar aswad, tapi kada hendak menyakiti orang, seadanya. Sampai hidung sidin berdarah, sidin istirahat dulu. Begitu darahnya sudah berhenti, maju lagi. Akhirnya bisa mengucup hajar aswad, tapi tanpa menyakiti kiri kanan muka belakang. Nah kalau hakun macam itu, silahkan mengucup hajar aswad. Nah apalagi yang mengucup hajar aswad ini adalah perempuan-perempuan yang bersesak-sesakan di tengah-tengah laki-laki. Itu hukumnya sesuatu yang diharamkan Allah. Bini-bini masuk ke tengah laki-laki, ada yang diujikan bini, ada tukang uji seperti yang bawa mengucup hajar aswad itu, nah diunjuk bini ke situ. Jadi mengucap hajar aswad itu hukumnya adalah sunat. Menghindari hal-hal yang dilarang Allah lebih utama daripada itu, lebih besar pahalanya daripada mengucup hajar aswad itu. Karena kita cari ini pahala, bukan rasa mengucupnya itu. Orang naik haji mencari pahala kah? Mencari mengucup hajar aswad itu kah? Nah, kalau mencari pahala, lebih baik kada usah mengucap hajar aswad kalau kita menyakiti orang lain, atau kita seorang perempuan yang bersesak-sesakan di tengah kaum laki-laki. Nah para muhibbin rahimakumullah, itu contoh di antara kita. Contoh yang kedua lagi seperti ziaratul kubur. Ziarah kubur para aulia itu menurut sebagian pendapat ulama disunatkan, dianjurkan. Nah, di dalam pelaksanaan ziarah kubur ini seringkali kita temui, kita lihat terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Di antaranya adalah ikhtilat bin nisa, bercampur dengan perempuan. Nah, ziarah kubur yang dicari berkah, yang dicari adalah kebaikan. Itu sunat menurut sebagian ulama juga. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya ini terjadi hal-hal yang diharamkan Allah, nah ini yang sulit bagi kita. Kada usah kita ziarah kubur, maka pahalanya lebih besar daripada kita ziarah kubur kalau itu terjadi pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga contohnya salatul jamaah fil masjid lin nisa, sembahyang berjamaah di masjid bagi perempuan. Sembahyang berjamaah itu sunat, dilaksanakan di masjid sunat lagi, besar lagi pahalanya. Tapi kalau perempuan ini tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, perempuan keluar rumah menuju masjid tidak bisa menjaga kehormatan dirinya,
tidak bisa menjaga auratnya, maka dosa yang didapat lebih besar daripada pahala yang akan dicapai itu. Kada usah, lebih baik sembahyang sendiri di rumah berpahalanya daripada sembahyang berjamaah yang mengakibatkan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat contohnya lagi, hudur majlis ta'lim lin nisa. Hadirnya perempuan-perempuan di majlis ta'lim, hadirnya perempuan-perempuan di pengajian di luar rumahnya. Nah, menghadiri pengajian agama merupakan sesuatu perbuatan mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau dalam perjalanannya atau dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kada usah turun, lebih baik kada usah ke pengajian, lebih baik menjaga kehormatan diri di rumah, itu lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun ke pengajian itu kada dilarang, turun ke masjid kada dilarang bagi perempuan, asal bisa menjaga apa-apa yang disuruh Allah jaga. Nah, jadi apa yang kita sebutkan tadi itu termasuk di dalam bagian kandungan hadis yang kita baca tadi. Mana haitukum anhu fajtanibuh, sesuatu yang aku larang kalian maka jauhi tanpa ada kecuali, dan sesuatu yang aku perintahkan kamu dengannya laksanakan menurut kemampuan kamu. Nah, menurut kemampuan kamu, artinya kalau kita bisa menjaga diri, kalau kita bisa menjaga hukum Allah, nah silahkan kita melakukan hal-hal yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan kita melakukan hal yang sunat sebanyak-banyaknya, ibadah-ibadah sunat sebanyak-banyaknya, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa meninggalkan satu yang diharamkan Allah lebih besar pahalanya daripada memperbanyak sesuatu yang disunatkan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang